selamat siang adik-adik. Video kali ini adalah sambungan dari sistem indera, yaitu bagian kedua ya. Nah, bagian satu kemarin penyakit-penyakit pada mata belum ada. Jadi sekarang kita lanjutkan. Yang pertama ini adalah penyakit-penyakit pada mata ya. Yang pertama itu adalah konjungtivis ya. Konjungtivis itu adalah peradangan pada konjungtiva. Konjungtiva itu adalah jaringan yang melapisi bagian putih mata kita. Ya, jadi kalau kalian lihat mata kita atau mata teman kalian itu ada bagian yang putih. Nah, itu adalah dilapisi oleh yang namanya konjungtiva. Ya, nah peradangan pada konjungtiva ini disebabkan oleh biasanya debu, iritasi ya. Kemudian biasanya yang disebabkan debu itu tidak akan menular. Tapi kalau disebabkan oleh virus, bakteri atau chlamydia, jamur ya, itu bisa menular. Jadi kalau kalian sakit mata, konjungtivis ini ciri-cirinya biasanya matanya berair ya. Kemudian area putih mata kita itu akan menjadi merah. Kemudian dia gatal dan perih ya. Nah, itu sebaiknya kalian jangan pergi ke sekolah karena itu akan menular kepada teman-teman kalian kalau dia disebabkan oleh virus, bakteri atau chlamydia ya. Oke. Kemudian ada glaukoma. Ini kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata ya. Nah, glaukoma ini menyebabkan kebutaan kedua terbesar di negara kita. Ya, jadi yang pertama nanti penyebab kebutaan itu adalah katarak ya. Oke. Ya, masuk ke nomor 3 itu adalah katarak. Nah, katarak ini itu biasanya disebabkan karena penuaan ya, di mana protein pada lensa mata itu menggumpal, kemudian membuat lensa menjadi keruh. Ya, ini biasanya lebih diperparah lagi dengan adanya penyakit diabetes atau karena kita sering terkena paparan sinar UV dari matahari ya. Nah, inilah penyebab kebutaan pertama di negara kita ya, katarak. Kemudian ada yang namanya buta warna. Kalau ini penyakit keturunan atau genetis ya. Itu karena berkurangnya kualitas penglihatan terhadap warna-warna ya, jadi kita tidak bisa melihat warna. Ini di slide sebelumnya sudah ada ya. Nah, kalau di retina kita kan terdapat 3 sel kerucut untuk penglihatan warna ya. Kalau satu di antara sel kerucut tidak ada, maka kita menderita buta warna sebagian. Tapi kalau tiga-tiganya tidak ada, berarti buta warna total. Itu tidak bisa melihat warna sama sekali, ya. Nah, yang nomor 5 sampai nomor 8 ini sering banget keluar di ulangan adik kelas SD maupun SMP ya. Itu miopi, ini sering terjadi pada kalian juga ya. Jadi kalian yang masih muda sering banget terkena miopi atau rabun dekat ya. Nah, miopi ini disebabkan karena kita sering membaca di tempat-tempat yang gelap atau kalian membaca terlalu dekat ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa nanti cahaya jatuhnya bukan di retina tapi di depan retina ya, sehingga tidak bisa melihat dengan benar ya. Kemudian maka kalian harus dibantu oleh kacamata min ya, atau kacamata berlensa cekung. Kemudian yang keenam ada hipermetropi, itu rabun jauh. Kalau ini biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah tua ya, 40-an ke atas mulai biasanya menderita rabun jauh. Nah, di sini cahaya jatuh di belakang retina ya. Nah, kemudian untuk menanggulanginya dibantu dengan kacamata plus atau lensa berlensa cembung ya. Kemudian ada yang namanya presbiopi atau rabun tua ya. Nah, ini disebabkan karena lensa mata sudah tidak mampu berakomodasi dengan benar ya, atau daya akomodasi lensa mata sudah melemah sehingga dia tidak bisa melihat terlalu jauh, juga tidak bisa melihat dekat ya. Jadi dibantu kacamata rangkap atau bifokal ya.
itu dengan min maupun plus ya. Nah, kemudian yang nomor 8 ada astigmatisme. Nah, ini sering juga terjadi miopi disertai dengan astigmatisme. Biasanya dibantu dengan kacamata lensa silinder ya. Di sini astigmatisme kornea atau lensa mata tidak melengkung atau kurang bundar. Jadi bentuknya nggak bundar ya. Nggak rata lah gitu ya. Sehingga benda dititik fokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan ya. Nah, di situ ada kata emetropi atau emetrop. Nah, kalau ada istilah emetrop berarti ini adalah mata normal ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke indera kedua yaitu telinga ya. Kalian udah tahu telinga ini adalah fonoreseptor yaitu peka terhadap getaran gelombang suara ya. Kemudian kita di telinga ini kita akan mempelajari struktur telinga, fungsi 3 saluran setengah lingkaran ya, kemudian penyakit-penyakit pada telinga ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa manusia itu bisa mendengar bunyi 20 sampai 20.000 Hz atau yang disebut dengan audio sonik. Nah, ini untuk adik-adik SD ini sering banget keluar ya. Jadi audio sonik itu bunyi dari 20 sampai 20.000 Hz ya. Itu yang bisa didengar oleh manusia. Sedangkan bunyi yang kurang dari 20 Hz itu disebut dengan infrasonik ya. Kemudian yang lebih dari 20.000 Hz itu disebut dengan ultrasonik ya. Nah, yang bisa mendengar bunyi ultrasonik itu adalah kelelawar ya. Oke, kelelawar itu bisa mendengar sampai 100.000 Hz ya. Sedangkan anjing itu bisa menangkap getaran bunyi 30.000 Hz ya. Ini untuk adik-adik SD, ini paling sering keluar di ulangan ya. Oke, kita masuk ke struktur telinga ya. Telinga ini terdapat bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam ya. Nah, telinga luar ini terdiri dari daun telinga, oke, daun telinga, kemudian ada lubang telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Ingat, gendang telinga ini kadang-kadang dimasukkan ke dalam telinga luar ya, kadang-kadang dimasukkan ke telinga bagian tengah ya. Nah, yang telinga luar ini fungsinya itu adalah untuk menangkap getaran bunyi atau gelombang suara ya. Jadi yang pertama bertanggung jawab untuk menangkap gelombang suara atau getaran bunyi itu adalah telinga luar ya, khususnya adalah daun telinga ya. Jadi kalau ada yang telinga luarnya tidak sempurna ya, atau yang disebut dengan mikrotia ya, telinga luarnya tidak sempurna atau daun telinganya sangat kecil, nah itu sangat mengganggu pendengaran karena gelombang suara tidak dapat ditangkap dengan baik oleh telinga bagian luar ya. Kemudian telinga tengah, ini kita lihat di bagian ini yang merah ini adalah telinga tengah ya. Itu terdapat tulang telinga ya, terdiri dari martil, landasan, sanggurdi yang saling bersambungan ya. Cara menghafalnya gampang ya, martil, landasan, sanggurdi itu kalian hafalin aja pakai kata malas ya. Ma itu adalah martil, la itu adalah landasan, sanggurdi S ya. Oke, kalau pakai bahasa Latinnya bisa memakai mis yaitu Malleus incus stapes ya. Oke ya. Jadi gampang sekali ngapalnya, cara ngapalinnya ya. Kemudian di bagian sini yang merah ini terdapat saluran namanya Eustachius. Saluran Eustachius inilah saluran yang menghubungkan telinga dengan mulut ya. Jadi telinga sama mulut dihubungkan dengan saluran Eustachius, khususnya menuju nasofaring ya, bagian belakang dari mulut ya, sehingga infeksi pada hidung ataupun dari bagian mulut tenggorokan ya, itu juga bisa menjalar ke telinga karena adanya saluran Eustachius ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke telinga bagian dalam. Nah, di sini kalian bisa lihat yang warna ungu ya.
Di situ terdapat 3 saluran setengah lingkaran. Ingat, 3 saluran setengah lingkaran ini bukan bagian daripada organ pendengaran, tapi dia termasuk organ keseimbangan tubuh. Jadi ingat, di dalam telinga terdapat organ keseimbangan tubuh. Ya, jadi kalau ada soal di mana terdapat pada indera kita yang terdapat organ keseimbangan tubuh itu adalah telinga, yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Ya, selain itu juga terdapat yang namanya jendela oval, kemudian ada jendela bundar, ya, dan yang terakhir adalah rumah siput atau koklea. Ya, nah rumah siput ini, ya, nanti di dalamnya terdapat namanya organ korti. Organ korti inilah termasuk organ pendengaran. Ya, oke ya. Jadi kalian bisa tahu di sini bagian-bagian daripada telinga, ya. Nah, jadi bagaimana gelombang suara bisa masuk, ya? Pertama pasti gelombang suara ditangkap oleh daun telinga atau telinga luar. Kemudian nanti akan masuk ke lubang telinga, saluran telinga, ya, itu masih bagian luar. Kemudian nanti akan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Ya, kemudian setelah menggetarkan membran timpani, dia akan menggetarkan tulang-tulang telinga. Kemudian tingkap jorong atau jendela oval itu akan bergetar juga. Kemudian menggetarkan cairan yang ada di dalam koklea, ya. Kemudian menstimulus ujung-ujung saraf pendengaran, yaitu saraf ini ada 2 ya sarafnya. Nah, kalian bisa lihat nih di warna kuning ini ada yang namanya saraf vestibular dan ada yang saraf namanya koklear, ya. Ini oke. Nah, kalau misalkan saraf vestibular ini cedera, maka nanti akan mengakibatkan penyakit yang namanya vertigo, ataksia, ya. Kemudian kalau yang saraf koklear ini cedera, maka mengakibatkan yang namanya tuli saraf. Oke. Ini adalah pada slide kali ini kita akan membahas tentang telinga bagian dalam. Khususnya nanti adalah 3 saluran setengah lingkaran, ya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada telinga dalam, ya, yang bagian berwarna ungu itu, ya. Oke. Nah, telinga bagian dalam ini disebut juga dengan rongga labirin, ya. Terdiri dari 2 bagian fungsional utama, ya. Yang pertama itu adalah koklea, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sistem vestibula. Oke, kita masuk koklea sebentar, ya. Nah, koklea ini seperti yang sudah dijelaskan slide sebelumnya, itu adalah organ penting pada telinga bagian dalam. Dia berbentuk seperti cangkang siput, ya. Kemudian di dalamnya nanti terdapat organ korti. Organ korti inilah organ pendengaran sebenarnya, ya. Oke. Nah, koklea ini memiliki 3 bilik, yaitu yang bagian atas itu disebut dengan skala vestibuli, kemudian ada di tengah-tengahnya adalah skala media, dan di paling bawah itu adalah skala timpani. Jadi ini 3 bilik pada koklea, ya. Nah, di koklea sendiri itu terdapat cairan limfa dan sel-sel sensoris, ya. Nah, kalian bisa lihat organ korti terdapat di tengah-tengah itu, ya, di skala media. Di atasnya membran basilaris. Oke. Ya. Nah, di dalam skala media ini atau disebut dengan labirin membranosa, ya. Ini terdapat cairan yang namanya endolimfe. Jadi di dalamnya ini terdapat endolimfe, sedangkan yang di atasnya di skala vestibuli maupun di skala timpani terdapat cairan perilimfe. Semua itu adalah cairan limfa, ya. Oke. Jadi kalau misalkan terdapat getaran dari telinga luar, kemudian masuk ke telinga bagian tengah, kemudian nanti masuk ke telinga bagian dalam, kemudian
getaran itu dialihkan langsung ke perilimfe, ya. Kemudian getaran dalam perilimfe itu akan dialihkan menuju endolimfe sehingga merangsang ujung-ujung akhir saraf pendengaran, ya. Jadi di organ korti ini ya, ini terdapat sel-sel sensoris daripada telinga, ya. Ini organ korti yang warna pink, ya. Oke, jadi disitulah kita bisa dapat mendengar. Yang pastinya koklea itu adalah tepatnya organ korti itu berfungsi untuk mengubah gelombang suara untuk menjadi impuls saraf yang akan diteruskan ke otak, ya. Itu koklea. Kemudian ada sistem vestibula. Nah, sistem vestibula ini ya terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran dan vestibulum. Nah, ini vestibulum ya. Vestibulum ini ya di tengah-tengah antara koklea dengan 3 saluran setengah lingkaran. Ya, kita masuk ke 3 saluran setengah lingkaran dulu, yaitu disebut juga dengan kanalis semicircularis. Ya, nah sistem vestibula ini untuk mengatur keseimbangan tubuh. Oke, nah keseimbangan tubuh saat bergerak itu diatur oleh 3 saluran setengah lingkaran, ya. Jadi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan itu adalah 3 saluran setengah lingkaran, fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran, ya. Nah, di bagian dasar 3 saluran setengah lingkaran itu yang membesar ini ya, ini disebut ampula. Nah, di dalam ampula itu terdapat banyak sel rambut bersilia yang berperan sebagai reseptor. Itulah yang disebut dengan krista. Ya, jadi sel-sel rambut pada ampula itu disebut krista. Ya. Kemudian krista itu nanti terbenam di dalam cairan gelatin yang namanya pupula. Ya, jadi kalau kita menggelengkan kepala, maka cairan perilimfe akan bergoyang, kemudian dia menstimulasi sel-sel rambut, ya. Kemudian sel-sel rambut akan mengirimkan impuls saraf ke otak. Itu 3 saluran setengah lingkaran, ya. Kemudian ini vestibulum ya. Vestibulum ini merupakan organ keseimbangan statis, ya. Jadi keseimbangan pada saat tubuh diam, ya. Nah, di dalamnya ini terdapat 2 kantung yang namanya sacculus sama utriculus, ya. Nah, sacculus sama utriculus itu di dalamnya terdapat sel-sel rambut, ya, atau yang disebut dengan makula. Bedanya kalau sacculus sel-sel rambutnya tersusun secara vertikal, ya. Kemudian kalau utriculus sel-sel rambutnya tersusun secara horizontal, ya. Nah, di dalam sacculus maupun utriculus terdapat cairan endolimfe, ya. Oke. Nah, kemudian di dalam pada sel rambut atau makula tadi itu ditemukan kalsium karbonat atau zat kapur yang disebut dengan batu otolit, ya. Oke. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Saat berubah posisi kepala, ya bisa menunduk atau menggeleng, ya. Itu bagian otolit yang sangat sensitif terhadap gravitasi itu akan terlepas dari sel rambut pada makula, ya. Kemudian merangsang timbulnya respon pendengaran yang akan direspon oleh otot kita untuk menjaga keseimbangan. Ya, jadi posisi tubuh kita akan tetap dalam keadaan seimbang. Oke, itu gunanya dari vestibulum. Jadi yang penting kalian ingat bahwa 3 saluran setengah lingkaran dan vestibulum itu termasuk sistem vestibula yang gunanya adalah untuk mengatur keseimbangan tubuh. Penyakit dan atau gangguan pada telinga, ya. Ini bisa berupa infeksi atau radang telinga atau yang sehari-hari kita sering bilang conge, ya. Ya, jadi bahasa awamnya adalah conge. Itu disebabkan karena kuman, bakteri atau virus, kurangnya kita menjaga kebersihan telinga atau cara membersihkan telinga yang tidak benar. Biasanya conge ini
radang kronis pada telinga tengah, sehingga kadang-kadang mengeluarkan cairan yang agak kental kemudian berbau ya. Itu infeksi atau radang telinga atau congek ya. Kemudian tuli. Tuli ini ada dua, ada tuli konduktif, ada tuli saraf ya. Kalau tuli konduktif biasanya gendang telinga pecah ya, kemudian bisa juga penyumbatan saluran telinga oleh serumen, kemudian pengapuran tulang pendengaran ya, itu menyebabkan tuli konduktif. Sedangkan tuli saraf berarti berhubungan dengan saraf ya, khususnya saraf kranial nomor 8 ya. Itu biasanya putusnya saraf pendengaran, khususnya dalam saraf koklearis ya. Kemudian rusaknya saraf konektor pendengaran pada otak ya. Ingat, saraf konektor terdapat pada otak ya. Kemudian 3, ada gangguan pada labirin ya. Labirin itu terdapat di bagian telinga dalam, itu bisa menyebabkan mual, muntah, suara mendenging dan tuli ya. Kemudian ada cedera pada saraf vestibularis ya. Itu menyebabkan vertigo, ataksia dan nistagmus. Vertigo itu menyebabkan keseimbangan tubuh tidak ada ya. Kemudian ataksia juga gangguan gerakan tubuh ya, sulit menggerakkan tubuh, bergerak pada saat tidak diinginkan ya. Kemudian ada nistagmus, yaitu pergerakan mata yang tidak terkendali ya. Jadi saraf vestibularis ini berhubungan dengan keseimbangan tubuh.